saya Ahmad Syiful Janan, Fakultas Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah. PBAK Universitas Armada Pandita mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Visi misi UIN Maliki Malang, visi terwujudnya pendidikan tinggi, integratif, dan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan personalitas. Adapun yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbola, MAG, yaitu di kampus kita ada Mahat Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesionalitas yang kan dalam bahasa asing, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Kita ada Rumah Tahfiz Al-Quran atau RTP, mewadahi mahasiswa yang bisa untuk mengembangkan bakat dan minat, khususnya tahfiz Al-Quran. Bahkan sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafiz. Adapun PBAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Ini sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembang ilmu Islam yang moderat. Persoalan akademik atau bidang non-akademik, mulai pada proses pembelajaran, pendidikan, dan pembelajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Kemudian kurang lebih ada 150 hingga 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lain harus diselesaikan pada 8 semester tersebut. Lalu ada ujian komparatif, ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan dijalani selama perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Materi kedua, mahasiswa harus melakukan transformasi gaya dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir ilmiah. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan kampus yang unik dan berbeda dalam naungan Kementerian Keagamaan Republik Indonesia. Visi misi kami dipengaruhi sebagai semangat perjuangan Rasulullah. Dengan begitu, sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki akhlak yang baik sehingga dapat dibedakan dari perguruan tinggi lainnya. Menjadi mahasiswa itu harus kreatif untuk tampil di muka umum. UIN memfasilitasi minat bakat dan kemampuan mahasiswanya, baik akademik dan non-akademik. Ada taekwondo, seni religius, pramuka, dan masih banyak yang lain. DEMA SEMA merupakan penyelenggara kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Jangan menjadi mahasiswa yang pasif, ikutilah organisasi intrakampus dan kegiatan UKM kampus. Hal ini dapat menjadi salah satu syarat kelulusan. Mahasiswa harus memiliki semangat untuk lulus tepat waktu, bahkan kalau bisa dengan program percepatan semester. Kenali diri, jadilah mahasiswa yang berakhlakul karimah dan berwawasan luas. PBAK hari kedua, materi pertama yaitu DEMA yang disampaikan oleh DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. DEMA
ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas, lingkungan fakultas, turunan lembaga eksekutif, atau adapun himpunan mahasiswa jurusan dan mahasiswa parodi. Fungsi DEMA: 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA untuk universitas adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang menaunginya. Yang pertama, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengkoordinasikan di lingkungan internal Universitas UIN Malang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga tidak hanya kuat secara internal tetapi juga kuat secara eksternal. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan sosial, umum, dan politik. Yang keempat, Kementerian Agama merupakan bentuk upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi bertugas mempublikasi kegiatan-kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Senat Mahasiswa. SEMA atau Senat Mahasiswa adalah organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengatur DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA antara lain advokasi yang bertugas menyampaikan permasalahan ketika seperti UKT kepada pihak terkait. Fungsi selanjutnya yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Wewenang Senat: pertama, membentuk undang-undang yang dibahas Presiden, mempertimbangkan aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, mengawasi hasil sidang DEMA. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan kerja DEMA. Yang kelima, turut andil dalam mengkaji permasalahan. Yang keenam, menerima dan membahas usulan. Yang ketujuh, memberikan peringatan kepada DEMA. Materi 2. UKM. UKM terdiri dari berbagai macam. Apa itu UKM Pramuka? UKM Pramuka diketuai oleh Haidar Hasifah, Wakil Ketua Dewan Bencana Nusrofil Liatul Ular. Program kerja yaitu yang pertama, Anjaksana, Warca, Warda, dan Kuarnas. Perkembangan wirakarya. Yang ketiga, temu alumni dan family gathering. Yang keempat, musyawarah pandega. Tugas: rapat kerja 2, rapat bulanan, rapat internal bidang. Keempat, rapat anggota. Yang kelima, rapat triwulan. Yang keenam, welcome party. Yang ketujuh, logbook dan demo. Pembuatan seragam bencana, tabungan wajib. Yang kedua yaitu UKM Panduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana. Panduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang, merupakan wadah bakal
dan minat dalam seni bernyanyi. Paduan Suara PSM GGB ini diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di Malang pada tahun 2015. Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia yang Tangguh oleh Muhammad Hasanuddin Wahid. Kunci mengendalikan pandemi yaitu yang pertama, vaksinasi dipercepat, di mana Indonesia sekarang adalah menggencarkan kurang lebih berjuta-juta vaksin untuk masyarakat dalam menangani COVID-19. Yang kedua adalah disiplin prokes dengan menerapkan 5M. Dampak terhadap pandemi COVID-19 adalah turunnya sektor ekonomi. Yang kedua, melemahnya daya beli. Yang ketiga, hilangnya pekerjaan. Dari sektor pendidikan, putus sekolah, kebanyakan karena tidak kemampuan ekonomi, tidak mempunyai paket, data, dan sebagainya. Adapun orang tuanya yang kesulitan dalam membiayai anaknya di rumah. Anak harus bekerja, ya, karena tuntutan ekonomi dia tidak bisa membeli paket, sedangkan orang tuanya tidak mempunyai duit. Kata orang tuanya, ya sudah, kamu mendingan bantuin orang tua dalam bekerja. Persepsi orang tua yang berbeda. Yang keempat adalah kekerasan pada anak dan resiko eksternal, ya, karena tekanan ekonomi, anak-anak di rumah, pekerjaan orang tua sekarang menjadi dua, tidak harus bekerja di luar rumah, sekarang juga harus mengerjakan PR anaknya. Sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas akibat dari COVID-19. Kriminalitas semakin banyak karena terjerat oleh ekonomi yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin terdampak. Kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit, pendidikan. Tiga kekuatan mengubah dunia: kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Adapun materi yang keempat yaitu yang berjudul moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Moderasi beragama yaitu adalah bertoleransi kepada umat beragama. Moderasi relevan dan urgen di Indonesia. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Kita tidak ada rasis sebenarnya, yang menjadikan simbol-simbol itu di berbagai agama. Islam itu hanya satu, namun di lain hal mungkin beberapa insan beragama manusia menjadikan simbol itu, menjadikan patokan bahwa simbol itu adalah yang ia anut. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan, ideologi bangsa Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendeskripsikan agenda modernisasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkarakter Bhinneka Tunggal Ika.